Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang hukum nun mati atau tanwin bila bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah. Hukum nun mati atau tanwin bila bertemu dengan huruf hijaiyah itu ada 5. 1. Idgham qalbi. 2. Idgham bil gunnah. 3. Idgham bila gunnah. 4. Ikhlas. 5. Ikhfa hakiki. Satu, idhar. Idhar artinya jelas. Dibaca idhar apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hamzah, ha, kha, ain, ghin, ha. Contoh: alimun, hakimun, min khairin. Dua, idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah artinya memasukkan dengan mendengung. Dibaca idgham bi gunnah apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya, nun, mim, wawu. Contoh: amilatun nasibah, mayyaqulu. Tiga, idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah artinya memasukkan tanpa mendengung. Dibaca idgham bila gunnah apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf lam dan ra. Contoh: wailul lil mutaffifin mir rabbihim. Empat, iklab. Iklab artinya mengganti. Dibaca iklab apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya, suara nun mati atau tanwin diganti dengan suara mim. Contoh: idzin ba'atsa min ba'dihim. Lima, ikhfa. Ikhfa artinya samar-samar. Dibaca ikhfa apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang berjumlah 15. Contoh: soffan soffa min syai'in. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai 6 huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Ya. Baiklah, untuk memaksimalkan pembelajaran sebelum kita mulai, siapkan yang pertama pulpen, kemudian yang kedua buku tulis. Ya. Pulpen dan buku tulis silahkan dipersiapkan. Ya. Oke, langsung ke materi. Huruf hijaiyah yang tidak bisa menyambung dengan huruf setelahnya ada 6 huruf. Ya, bisa dicatat. Yang pertama adalah huruf A, kemudian huruf da, huruf za, huruf ro, huruf za, dan huruf wa. Ya. Kita kasih contoh, misalnya
Di depan masing-masing huruf tersebut kita kasih contoh huruf ba misalnya. Bisa dilihat di sini ya. Nah, dari 6 huruf tersebut ketika di depannya ada huruf ba, tidak ada yang bisa disambung ya. Jadi terpisah. Bisa dilihat ini ya. Terpisah. Ini terpisah. Oke. Kemudian timbul pertanyaan ya. Bagaimana kalau disambung dengan huruf sebelumnya? Jika tadi sesudahnya, lalu bagaimana jika ada huruf sebelumnya? Sebelum 6 huruf tadi, apakah bisa disambung? Jawabannya bisa ya. Ini poinnya. Semua huruf hijaiyah bisa disambung dengan huruf sebelumnya jika memang merupakan satu kata dalam bahasa Arab. Bahasa Arab ya. Oke, semoga tidak bingung ya. Ya, untuk memudahkan pemahaman, saya berikan kesimpulan. Ya. Kesimpulan yang pertama, huruf hijaiyah yang tidak bisa menyambung dengan huruf setelahnya ada 6, yaitu a, da, ro, za, dan wa. Ya. Contoh misalnya apabila di depannya ada huruf ba, maka tidak bisa disambung. Ya, tidak bisa disambung. Kemudian kesimpulan yang kedua, semua huruf hijaiyah semua bisa disambung dengan huruf sebelumnya jika memang masih satu kata dalam bahasa Arab. Contohnya ya, jika tadi setelahnya, ini sebelumnya dikasih huruf ba. Ini ada ba'a, ada bada, bada, baro, baza, dan bawa. Ya. Ini bisa disambung. Oke. Semoga bisa memahami. Baik, pada kesempatan ini kami akan menyajikan video yakni materi pelajaran fikih tentang bab toharoh. Dalam bab toharoh ini akan dibahas beberapa materi pelajaran, yaitu yang pertama yaitu pengertian toharoh, kemudian pengertian hadas dan najis, kemudian alat bersuci dan macam-macam air, yang keempat tata cara bersuci, dan yang kelima fungsi toharoh. Yang pertama, pengertian toharoh. Apa sih toharoh itu? Toharoh menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti bersih atau suci. Menurut istilah, toharoh yaitu suatu kegiatan bersuci dari najis dan hadas sehingga seorang diperbolehkan untuk beribadah yang dituntut atau diwajibkan bersuci, seperti sholat. Kedua, pengertian najis dan hadas. Pengertian najis. Najis artinya kotor atau kotoran. Menurut istilah, suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya ibadah yang wajib bersuci. Sedangkan hadas artinya suatu peristiwa atau suatu yang terjadi atau suatu yang tidak berlaku.
Menurut istilah, hadas adalah keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikannya tidak sah dalam beribadah. Selanjutnya macam-macam hadas dan cara bersucinya. Yang pertama, hadas kecil. Hadas kecil yaitu keadaan seseorang tidak suci disebabkan keluar sesuatu dari kubul dan dubur seperti kentut atau BAB. Cara bersuci dari hadas kecil ini yaitu dengan berwudu. Yang kedua, hadas besar. Hadas besar yaitu keadaan seseorang tidak suci karena hubungan suami istri, haid, dan lain-lain. Cara bersuci dari hadas besar ini yaitu dengan mandi junub atau tayamum dalam keadaan tertentu diantaranya tidak ada air. Materi selanjutnya yaitu tentang macam-macam najis dan cara bersucinya. Yang pertama yaitu najis mukhafafah. Najis mukhafafah yaitu najis yang ringan seperti air seni bayi laki-laki, cara membersihkan najis mukhafafah yaitu dengan cara membersihkan cukup dibasuh atau dicuci. Dua, najis mutawasitoh yaitu najis yang pertengahan atau sedang seperti kotoran manusia. Cara membersihkan najis mutawasitoh yaitu dengan cara dicuci. Yang ketiga, najis mughalladoh yaitu najis yang berat seperti jilatan anjing, cara membersihkan najis mughalladoh yaitu dibasuh dengan air 7 kali, salah satunya menggunakan tanah. Yang ketiga, alat bersuci. Alat bersuci yang pertama yaitu menggunakan air. Alat bersuci yang kedua yaitu menggunakan sesuatu yang suci selain dari air seperti debu dan batu. Pembahasan selanjutnya yaitu macam-macam air. Satu, air mutlak yaitu suci mensucikan seperti air hujan, air laut, dan lain-lain. Kedua, air musyammas yaitu air makruh seperti air yang dipanaskan dengan logam. Yang ketiga, air tohir ghairu tohir, suci tidak mensucikan
seperti air kopi, air teh, dan juga lain-lainnya. Yang keempat, air mustakmal seperti air bekas berwudu atau bekas bersuci. Yang kelima, air mutanajis, air yang bernajis, air yang berubah sifatnya, bau, warna, dan rasanya disebabkan oleh. Apa itu sholat? Sholat berasal dari bahasa Arab yang artinya doa. Sedangkan arti sholat secara istilah yaitu ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Ada beberapa ketentuan sholat. Yang pertama ada syarat sholat, yang kedua ada rukun sholat, yang ketiga sunnah sholat, yang keempat makruh sholat, dan yang kelima hal yang membatalkan sholat. Kemudian ada syarat sah sholat, yaitu suci dari hadas dan najis. Yang kedua menutup aurat, yang ketiga telah masuk waktu sholat, dan yang terakhir menghadap kiblat. Kemudian ada syarat wajib sholat, yaitu Islam dan balik, lalu berakal dan sampai dakwah Islam kepadanya, dan yang terakhir suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Rukun merupakan perbuatan dan ucapan yang ada di dalam sholat. Jika salah satu dari ucapan atau perbuatan ini tidak dilakukan, sholat yang dikerjakan menjadi tidak sah. Sunnah sholat yang pertama itu ada sunnah abad, yang kedua ada sunnah hayat. Contoh dari sunnah abad ada duduk tasyahud awal, yang kedua membaca tasyahud awal, yang ketiga membaca sholawat Nabi pada tasyahud awal, dan yang terakhir membaca sholawat kepada keluarga Nabi dalam tasyahud akhir. Untuk sunnah hayat ada 18, namun diantaranya yang pertama mengangkat kedua tangan pada saat takbiratul ihram, lalu membaca doa iftitah, lalu membaca takbir setiap kali akan ruku, kemudian duduk tawarruk, dan yang terakhir ada mengucapkan salam sambil menoleh ke kiri. Kita akan mulai dari pengertian sholat jamaah. Jika kita membahas tentang sholat jamaah, tentu tidak lepas dari dua kata, sholat dan jamaah. Sholat artinya serangkaian ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sedangkan jamaah artinya dikerjakan dengan minimal 2 orang dalam satu tempat dan satu waktu, dan harus ada imam dan makmum. Jadi, sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan secara berjamaah atau bersama-sama minimal dengan 2 orang dalam satu tempat dan satu waktu, di mana salah satunya menjadi imam dan lainnya menjadi makmum. Kita masuk pada pembahasan mengenai syarat sah sholat berjamaah. Syarat sah adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rangka suatu ibadah. Jika syarat ini tidak dipenuhi, maka hukumnya tidak sah. Syarat yang pertama adalah adanya imam. Tentu, karena imam adalah salah satu syarat yang menjadikan pembeda yang sangat jelas antara sholat berjamaah dengan sholat sendirian. Tidak sah jika semuanya menjadi makmum. Salah satu harus menjadi imam ketika sholat dilaksanakan secara berjamaah. Yang kedua, makmum berniat mengikuti imam, karena imam di sini adalah pemimpinnya dalam sholat. Makmum harus berniat mengikuti imam dan tidak mendahuluinya. Yang ketiga,
sholat dikerjakan dalam satu majelis atau satu tempat. Tidak sah jika sholat dikerjakan di tempat yang berbeda. Ini untuk sholat berjamaah. Yang keempat, sholat makmum harus sesuai dengan sholat imam. Tidak sah jika makmum dan imam melaksanakan sholat yang berbeda. Contohnya, jika imam berniat untuk sholat duhur, maka makmum juga harus berniat untuk sholat duhur dan mengerjakan sholat duhur. Tidak sah jika imam mengerjakan sholat duhur, tetapi makmum mengerjakan sholat asar. Kita lanjutkan mengenai syarat-syarat imam. Imam memiliki posisi yang penting dalam sholat berjamaah. Tentunya tidak sembarang orang bisa menjadi imam. Seseorang yang bisa menjadi imam harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui syarat, rukun, serta yang membatalkan sholat. Ini penting, karena imam adalah orang yang memimpin jalannya sholat berjamaah. Jika imam tidak mengetahui syarat, rukun, dan yang membatalkan, maka sholatnya pasti tidak sah. Yang kedua, fasih dalam membaca Al-Quran. Ini diutamakan yang bacaannya jelas dan fasih. Yang ketiga, berakal sehat, penting. Yang keempat, balik atau sudah dewasa. Yang kelima, berposisi di depan, karena imam adalah pimpinan. Tidak sah jika imam itu berposisi di belakang makmum. Yang keenam, seorang laki-laki untuk jamaah yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Perempuan boleh menjadi imam jika makmumnya semuanya juga perempuan. Yang ketujuh, memiliki wawasan agama yang luas. Hal ini berkaitan dengan mengetahui syarat rukun serta yang membatalkan. Dan yang terakhir, tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Jadi imam itu harus independen atau memiliki pendirian. Jadi imam harus berposisi dan memposisikan dirinya berniat menjadi imam, bukan dalam keadaan sedang bermakmum kepada orang lain. Kita lanjutkan mengenai syarat menjadi makmum. Syarat yang pertama, berniat mengikuti imam, karena kita akan melaksanakan sholat berjamaah. Syarat yang kedua, mengetahui gerakan imam. Jadi terlihat imam melakukan ruku, melakukan sujud, kita mengetahui gerakannya. Yang ketiga, berada dalam satu tempat dengan imam. Tentu sholat berjamaah itu tidak sah jika dilaksanakan tidak satu tempat. Contohnya, imam melaksanakan sholat di masjid, memimpin sholatnya di masjid, sedangkan makmumnya mengikuti gerakan imam dari rumah, itu tidak sah. Yang keempat, berposisi di belakang imam. Jika tadi syaratnya imam itu berposisi di depan, maka syaratnya makmum adalah berposisi di belakang imam. Dan yang terakhir, sesuai dengan sholatnya imam, seperti yang saya jelaskan tadi.